Selanjutnya kita akan membahas terkait perhitungan pada perangkat lunak. Perangkat lunak yang akan digunakan di sini yaitu Excel dan MATLAB. Excel. Nah, pasti kan kalian udah pada tahu tuh Excel, pada udah kenal juga. Excel yaitu sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Windows dan macOS. Dalam aplikasi ini terdapat fitur kalkulasi ataupun pembuatan grafik. Dalam Excel banyak tuh kan fungsi-fungsinya. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan sebuah fungsi yang bernama array. Array adalah kumpulan item nilai data yang dapat berbentuk konstanta atau beberapa sel yang tersebar pada sebuah kolom, baris, atau beberapa baris dan kolom. Selanjutnya kita akan membahas terkait operasi matriks pada Excel. Sebelum itu, kita buat terlebih dahulu dua matriks, yaitu matriks A dan B pada Excel. Untuk angka tersendiri, kalian boleh buat atau mengikuti contoh seperti video ini. Setelah itu, kita akan melakukan operasi matriks pada Excel. Nah, operasi matriks di sini kita akan melakukan sebanyak 6, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, transpose, dan inverse. Pertama yaitu penjumlahan. Untuk formula sendiri dari penjumlahan adalah sama dengan array 1, yaitu yang matriks A tadi, ditambah array 2 matriks B, setelah itu tekan Ctrl, Shift, dan Enter berbarengan. Untuk pengurangan, formulanya yaitu sama dengan array 1 atau matriks A dikurang array 2 atau matriks B. Setelah itu tekan Ctrl, Shift, Enter. Operasi selanjutnya yaitu perkalian dan determinan. Untuk perkalian sendiri yaitu formulanya sama dengan mod buka kurung array 1 atau matriks A titik koma array 1 array 2 atau matriks B. Nah, di sini jika laptop kalian menggunakan koma saja maka gunakan koma, jika laptop kalian menggunakan titik koma maka gunakan titik koma. Setelah itu tekan kembali Ctrl Shift Enter berbarengan. Dan untuk determinan, kita menggunakan formula sama dengan mdeterm array 1. Nah, array 1 ini kita pilih salah satu antara mau determinan A atau determinan B. Nah, untuk di sini kita menggunakan array 1 atau matriks A. Setelah itu kita tekan Enter. Nah, kenapa di sini menggunakan Enter, bukan Ctrl Shift Enter? Karena daerah hasil ingin kita gunakan, yaitu hanya satu sel. Berbeda dengan penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian yang daerah hasilnya berupa matriks. Setelah itu, transpose dan inverse. Nah, untuk formulanya dari transpose sendiri yaitu sama dengan M transpose array 1. Nah, di sini kita menggunakan array 1 atau matriks A. Kalian juga boleh menggunakan matriks B. Setelah itu, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, kita menggunakan kembali Ctrl Shift Enter berbarengan. Setelah itu inverse. Untuk formula inverse sendiri yaitu sama dengan M inverse array 1. Tekan kembali Ctrl Shift Enter berbarengan. Untuk pengaplikasiannya seperti ini. Nah, tadi kan kita udah membuat tuh matriks A sama matriks B. Sekarang kita mau melakukan penjumlahan matriks itu. Pertama, kita blok dulu daerah hasil dengan order yang sama dengan matriks A dan matriks B, yaitu 4 kali 4. Setelah itu baru masukkan formula yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu sama dengan array 1 atau matriks A ditambah array 2 atau matriks B. Setelah itu tekan Ctrl Shift Enter berbarengan. Nah, untuk pengurangan sama-sama dengan penjumlahan, hanya berbeda di tandanya. Kalau penjumlahan menggunakan tanda plus, kalau di pengurangan menggunakan tanda minus. Langkah-langkahnya yaitu pertama blok terlebih dahulu daerah hasilnya dan order yang sama dengan matriks A dan matriks B, yaitu 4 kali 4. Setelah itu gunakan formula yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu sama dengan array 1 atau matriks
A dikurang array 2 atau matriks B. Dan tekan kembali Ctrl Shift Enter berbarengan. Nah, setelah itu perkalian. Sama dengan penjumlahan pengurangan, kita blok terlebih dahulu daerah hasil yang akan kita gunakan dengan ordo yang sama antara A dan B. Setelah itu kita gunakan formulanya sama dengan mod array 1 atau matriks A titik koma array 2 atau matriks B. Setelah itu tekan kembali Ctrl Shift Enter berbarengan. Nah, untuk determinan A, kita tidak perlu memblok daerah hasil seperti matriks, karena hasil dari determinan A kan cuma satu sel. Jadi kita letakkan di satu sel, setelah itu kita gunakan formula yang udah kita ketahui sebelumnya, yaitu sama dengan mdeterm blok array yang mau kita gunakan. Misalnya di sini yaitu array 1 atau matriks A. Setelah itu hanya tekan enter. Nah, selanjutnya yaitu transpose A. Nah, transpose juga kan hasilnya matriks. Jadi kita perlu ngeblok daerah hasil yang akan kita gunakan sebanyak ordo matriks A atau matriks B. Setelah itu kita gunakan rumusnya yaitu transpose kurung, kita pilih array yang akan kita gunakan, misalnya array A atau array 1 atau matriks A. Tutup kurung. Setelah itu, sama seperti yang lainnya, yaitu menekan Ctrl Shift Enter berbarengan. Yang terakhir yaitu inverse. Inverse juga kan hasilnya matriks, jadi kita perlu ngeblok daerah hasilnya dengan ordo yang sama dengan matriks A atau matriks B. Pertama yaitu blok dulu sebanyak 4 kali 4. Setelah itu kita gunakan formula yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu sama dengan M inverse, buka kurung, pilih array yang akan kita gunakan, misalnya array 1 atau matriks A. Setelah itu kita tekan kembali Ctrl Shift dan Enter berbarengan. Nah, di sini terjadi itu kan ada hashtag num tanda seru. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kan rumus inverse sendiri kan ada 1 per determinan. Nah, sedangkan di sini kan determinannya kan 0. Jadi kan pasti kalau 1 dibagi 0 menjadi tahingga. Jadi dia tidak terbaca karena terlalu besar. Jadi kita di sini memilih yaitu seumpama inverse C. Nah, inverse C ini sama aja kayak inverse dari A kali B. Jadi kita blok dulu daerah hasilnya dengan ordo 4 kali 4. Setelah itu masukkan formulanya yaitu sama dengan M inverse, buka kurung, kita pilih array yaitu A kali B. Setelah itu tutup kurung, pencet kembali Ctrl Shift dan Enter berbarengan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu perhitungan trigonometri pada Excel. Nah, di Excel ini tidak menggunakan sudut, melainkan menggunakan radians. Jadi, jika kita akan mencari seumpama sin 180 derajat, kita ubah dulu 180 derajatnya ini ke dalam radian dengan mengalihkan sudut tersebut ke pi per 180, baru bisa kita masukkan ke dalam Excel itu tersendiri. Perangkat lunak selanjutnya yaitu MATLAB.
Nah, di awal kan udah dikasih tahu tuh MATLAB, udah dikasih tahu juga apa-apa aja yang ada dalam MATLAB. Nah, sekarang kita akan membahas terkait pengoperasian matriks pada MATLAB. Adapun langkah-langkahnya itu yaitu pertama, kalian buka terlebih dahulu MATLAB yang ada di laptop kalian. Setelah itu, pilih New yang ada di sebelah kiri atas. Setelah itu pilih Script. Nah, habis ini akan muncul lembar editor. Nah, di sini tempat kita untuk menuliskan matriks-matriks yang akan kita buat dan rumus-rumusnya. Tapi sebelum itu, ketik terlebih dahulu CLC clear all format longe. Nah, jika ini sudah selesai semua, maka pilih run. Jika sudah dipilih run, maka hasil akan muncul di command window. Adapun operasi matriks yang akan kita lakukan ini sama dengan Excel, yaitu penjumlahan, pengurangan, determinan, perkalian, transpose, dan inverse. Nah, pertama yang akan kita lakukan yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelum kita melakukan operasi ini, terlebih dahulu kita buat matriksnya. Adapun yang akan kita buat kali ini yaitu matriks A dan matriks B. Nah, setelah sudah kita buat, maka kita baru tuliskan formula di bawahnya. Misalnya, nama dari penjumlahan ini yaitu jumlah AB. Maka sama dengan matriks A ditambah matriks B. Jadi di sini nama matriks A dan matriks B-nya harus sama ya dengan matriks yang sebelumnya kita buat. Jika tidak sama, maka tidak dapat terbaca. Setelah itu pengurangan. Sama dengan penjumlahan, tapi beda tanda saja. Kalau penjumlahan dia tanda plus, kalau pengurangan dia tanda minus. Nah, operasi selanjutnya yaitu perkalian. Untuk perkalian, di sini kita akan mengalihkan matriks A dengan matriks C. Adapun matriks A dan matriks C-nya sudah kita buat terlebih dahulu sebelumnya. Adapun tanda yang digunakan di sini yaitu tanda bintang. Nah, selanjutnya yaitu transpose. Di sini kita akan membuat transpose dari matriks C, yaitu rumusnya trans C sama dengan matriks underscore C. Nah, ini nama matriks yang sebelumnya yang udah kita buat, terus tanda petik 1. Nah, selanjutnya yaitu determinan dan inverse. Untuk determinan memiliki formula yaitu nama determinan kita yaitu det underscore d sama dengan det buka kurung nama matriks yang udah kita buat sebelumnya. Harus sama ya. Nah, inverse juga yaitu inverse B sama dengan inv buka kurung nama matriks yang udah kita buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu trigonometri pada MATLAB. Nah, rumus untuk mengubah sudut dalam derajat menjadi sudut dalam radian atau sebaliknya bisa menggunakan rumus seperti ini. Jika kita akan mengubah sudut dalam derajat menjadi radian, maka kita kalikan pi per 180. Tapi jika kita akan mengubah radian ke sudut, maka kita kalikan 180 per pi. Jika kita akan mencari sinus, kosinus, tangen, kotangen di dalam MATLAB, kita tergantung dengan kita menggunakan derajat atau radian. Jika kita akan mencari sinus 45 derajat, maka kita gunakan sin D 45. Maka ini akan terbaca dalam bentuk derajat. Tapi jika kita akan mencari sin 45 radian, maka ketik saja sin 45. Maka dia akan terbaca dalam bentuk radian. Nah, sampai sini saja untuk praktikum kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakan di media yang sudah disediakan. Saya akhiri, terima kasih.